Di acara rakyat bersuara, Ahmad Khozinuddin yang ngaku juru bicara umat malah jual retorika murahan penuh provokasi. Tapi Irjen Pol Suarianto, penasihat Kapolri, datang tenang dan cerdas. Langsung basmi ocehan sesat dengan fakta tajam dan logika negara yang gak bisa diganggu. Ini bukan sekadar debat TV biasa. Ini duel intelektual yang buka mata. Soal bagaimana negara menjaga konstitusi dan melindungi umat tanpa toleransi pada pengkhianatan. Nonton sampai habis, supaya kamu paham kenapa retorika murahan harus dilawan dengan argumen yang keras dan tajam. Jangan sampai tertipu lagi sama omongan kosong yang cuma cari panggung. Di negeri yang konon katanya menjunjung tinggi akal sehat dan adab berdialog, masih ada yang nyelonong ngerocos di depan kamera, seolah studio TV itu mimbar khutbah sepihak. Ahmad Khozinuddin, yang mengaku pengacara dan katanya dari TPUA, tunggu putusan umat apa, datang ke acara rakyat bersuara, tapi justru ngibarin bendera HTI yang udah dibubarkan negara. Bukan pakai dalil hukum, bukan pakai akal waras, tapi pakai retorika pasar yang dibungkus cuba, seolah-olah membela umat. Padahal, cuma cari panggung, jual agama buat dagang opini. Dan sialnya, narasi sesat begitu dibiarkan berseliweran seakan negara ini tak punya gigi. Tapi tunggu dulu, belum sempat publik enek. Sepenuhnya Irjen Pol Arianto, penasihat utama Kapolri, maju ke gelanggang. Bukan buat debat murahan, tapi buat menata ulang logika publik yang mulai diracuni jargon kosong dan klaim palsu ala Khozinuddin. Khozinuddin datang bukan untuk berdiskusi, dia datang untuk mendikte, seolah dialah wakil umat. Padahal, siapa yang angkat dia? Apa umat pernah mufakat menunjuk dia sebagai juru bicara? Enggak, dia cuma pengacara yang berkali-kali manggung di acara provokatif, menjual wacana khilafah yang sudah jelas-jelas ditolak oleh konstitusi. Tapi yang lebih menjijikkan, ia menyamar dalam baju demokrasi, sambil menuduh negara anti-Islam, padahal dia sendiri menunggangi kebebasan yang dijamin konstitusi untuk menyerang konstitusi. Dan disinilah Irjen Arianto tampil tenang, cerdas, dan mematikan. Dia tidak naik emosi, tidak ikut adu volume suara. Tapi begitu dia buka suara, satu studio hand. Dia buka dengan satu kalimat, negara ini dibangun dengan darah dan konsensus. Bukan dengan ocehan sepihak yang menunggangi mimbar umat untuk membakar republik. Arianto menjelaskan dengan elegan namun tegas bahwa Indonesia bukan negara agama, tapi negara yang menghormati agama. Konstitusi menjamin kebebasan beragama, bukan kebebasan untuk mendirikan sistem tandingan. HTI sudah dinyatakan sebagai ancaman terhadap keutuhan negara, karena ideologi mereka inkonstitusional. Dan kalau Khozinuddin terus-terusan menjual narasi umat tertindas sambil menolak eksistensi negara, maka jelas dia sedang mengusik dasar rumah tempat dia berteduh. Anda bicara atas nama umat, tapi siapa umat yang Anda wakili? Anda tidak pernah mendapat mandat publik. Yang Anda wakili hanyalah sisa-sisa trauma HTI yang tidak bisa move on. Khozinuddin selalu main di ranah emosi. Dia lempar kalimat bombastis, umat dizalimi, negara anti-Islam, ulil amri lalai. Tapi Arianto dengan cerdas memotong dengan satu kalimat penutup yang menjungkir balikan narasi itu. Kalau negara ini anti-Islam, Anda sudah ditangkap sejak pertama kali Anda buka mulut. Tapi faktanya, Anda bebas tampil di TV nasional sambil menuduh negara. Itulah bukti bahwa negara ini sabar, bukan lemah. Diameter senyap. Gak ada lagi tempat untuk ngeles. Dan ketika Khozinuddin mencoba berkelit dengan dalil agama, Arianto tak kehilangan arah. Dengan tenang, dia angkat prinsip maslahatul ammah, kepentingan umum dalam syariah. Bahwa menjaga keutuhan negara, menghindari fitnah, dan mencegah perpecahan itu adalah tujuan utama syariat. Dan narasi-narasi provokatif seperti yang digelorakan Khozinuddin justru menyalahi maqasid syariah itu sendiri. Anda memakai agama sebagai tameng untuk menghancurkan negara. Itu bukan jihad, itu khianat. Satu kalimat, 1000 makna. Publik akhirnya melihat bahwa negara tidak diam. Negara bisa sabar, tapi bukan dungu. Arianto membuktikan bahwa aparat tak harus garang untuk membungkam kebohongan. Cukup satu argumen tajam, satu logika lurus, dan satu keberanian intelektual sudah cukup untuk membuat retorika murahan ambruk tanpa harus teriak. Khozinuddin ditinggal sendiri di ujung meja, bingung antara mau marah atau malu. Tapi bagi publik, semua sudah jelas.
Yang jual agama buat sensasi, pasti kehabisan dalil begitu dihadapkan pada fakta dan akal sehat. Negara ini milik semua, bukan panggung para pengasong khilafah. Dan selama masih ada aparat seperti Arianto, kebisingan provokator tidak akan pernah jadi suara mayoritas. Begitu tayangan itu viral, publik nggak tinggal diam. Mayoritas netizen justru bersyukur akhirnya ada perwakilan negara yang nggak cuma hadir, tapi juga paham logika dan berani melawan narasi berkedok agama yang terus-terusan digoreng. Komentar-komentar di media sosial banjir pujian buat Irjen Arianto, bukan karena dia keras, tapi karena dia cerdas, kalem, tapi menghantam. Dan publik pun mulai sadar, loh ini yang katanya pembela umat, tapi kok tiap tampil isinya cuma provokasi, tuduhan, dan nuansa dendam? Kalau dia bela umat, kenapa semua argumennya justru mendiskreditkan negara sendiri? Kalau dia benar-benar paham agama, kenapa nggak pernah bawa solusi damai, tapi selalu narasi perlawanan? Publik udah melek. Nggak bisa lagi dibodohi pakai kalimat, negara ini zalim. Sementara yang ngomong masih bisa tampil di TV, main Twitter, dan hidup nyaman di bawah perlindungan negara yang katanya tagut. Ironi yang telanjang. Dari sudut pandang politik dalam negeri, ini lebih dari sekadar duel argumen di studio TV. Ini adalah titik balik. Negara akhirnya menunjukkan otoritasnya, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kekuatan logika. Dan ini penting, karena selama ini narasi pro Hizbut Tahrir terus menyusup lewat wajah-wajah baru yang sok santun tapi tajam menyusup. Khozinuddin adalah wajah sisa HTI yang menyamar lewat profesi pengacara umat. Tapi setiap kali dia bicara, yang keluar bukan analisa hukum, melainkan agitasi politik. Ia selalu mengaburkan batas antara dakwah dan perebutan sistem negara. Dan malam itu, argumen-argumennya dibongkar habis, diperlihatkan sebagai rapuh dan berbahaya. Inilah pesan politik yang disampaikan secara simbolik. Negara boleh demokratis, tapi bukan berarti toleran pada pengkhianatan. Setelah tayangan itu, medsos ramai. Tapi bukan seperti biasanya, di mana simpatisan garis keras menguasai wacana. Kali ini netizen yang waras balik mengambil alih panggung. Video potongan Irjen Arianto, kalau negara ini anti-Islam Anda sudah ditangkap dari tadi. Jadi viral, di TikTok muncul editan dengan musik dramatis. Di Twitter, X, quote-nya dijadikan status para pengacara muda dan mahasiswa hukum. Narasi mulai bergeser dari umat tertindas menjadi siapa yang manipulasi umat demi agenda pribadi. Dan ini penting, karena selama ini publik dibelah oleh isu-isu identitas yang dimainkan seperti sulap, sentimen dibakar, fakta dikaburkan. Tapi malam itu sulapnya terbongkar. Orang mulai lihat siapa tukang sulapnya. Akhirnya satu hal yang paling penting terungkap. Umat Islam Indonesia itu cerdas. Mereka tahu membedakan antara ulama beneran dan aktor politik bersurban. Mereka tahu mana dakwah dan mana agitasi. Dan mereka udah muak dijadikan tameng tiap kali ada yang gagal berpolitik tapi ingin menjual agama sebagai tiket. Pesan Arianto adalah pesan negara. Beragama silakan, berdakwah silakan. Tapi jangan pernah menyelundupkan makar dalam jubah iman. Itu bukan cuma peringatan, itu pengingat bahwa negara punya batas sabar. Dan kalau batas itu dilanggar, negara akan menjawab. Bukan dengan pentungan, tapi dengan logika dan legitimasi. Sekarang, setiap kali Khozinuddin muncul, ia akan dihadapkan pada malam itu. Malam di mana seluruh ocehannya dibalas dengan satu baris kalimat logis. Malam di mana argumennya dikuliti tanpa emosi. Dan malam di mana publik melihat siapa sebenarnya yang membela umat dan siapa yang hanya memanfaatkan umat. Karena di republik ini bukan volume suara yang jadi ukuran benar, tapi siapa yang memihak pada kebenaran, konstitusi, dan akal sehat. Dan malam itu semua orang tahu, bukan Khozinuddin, tapi Arianto. Oke, sekarang mari kita buka peta lebih luas. HTI bukan ormas ecek-ecek pinggir jalan, bukan sekadar komunitas ngaji di masjid komplek. Ini bagian dari Hizbut Tahrir Internasional, jaringan gerakan politik transnasional yang punya satu tujuan tunggal. Menghapus sistem negara bangsa, mengganti dengan khilafah global. Dan mereka udah gagal total di hampir semua negara. Di Mesir, mereka dibungkam. Di Pakistan, mereka di blacklist. Di Yordania, dilarang keras. Di Eropa, diawasi ketat sebagai kelompok ekstremis politik. Dan di Indonesia, mereka nyamar. Mereka tahu Indonesia adalah pasar empuk karena mayoritas Muslim dan punya kebebasan demokrasi. Tapi mereka lupa satu hal. Umat Islam Indonesia cinta negaranya.
Dan ini bukan sekadar cinta buta, tapi kesadaran historis. Dari peta, Sumpah Pemuda, sampai resolusi Jihad NU, semua menegaskan. Islam dan NKRI itu satu napas. HTI salah tempat. Mereka kira ini Timur Tengah. Padahal di sini kita punya Pancasila. Punya ulama-ulama yang waras dan nasionalis. Dan malam itu, lewat Irjen Arianto, negara cuma ingin bilang satu hal. Pulang saja, agenda khilafah tak laku di negeri ini. Apa pelajaran terbesar dari insiden Khozinuddin versus Arianto? Bahwa negara tak boleh lagi lembek menghadapi manipulator berkedok agama. Selama ini, program deradikalisasi terlalu normatif. Workshop, seminar, pelatihan toleransi, bagus, tapi nggak cukup. Yang dibutuhkan hari ini adalah pangkas narasi dari akarnya. Putus suplai platform dan panggungnya. Sediakan kontra narasi logis dari tokoh negara yang kredibel. Dan Irjen Arianto malam itu jadi template-nya. Tenang, legal-minded, dan intelektual. Bukan emosional, bukan kasar, tapi membungkam dengan hukum dan logika. Karena melawan narasi HTI tidak cukup dengan larangan. Perlu juga menghancurkan panggung argumentasinya. Buka topeng pembela umat mereka. Tunjukkan bahwa mereka hanya politisi gagal yang menjual surga demi like, share, dan simpati kelompok bingung. Mereka bukan bodoh. Mereka beradaptasi. Setelah HTI dibubarkan, muncul varian baru. TPUA yang digawangi Khozinuddin. Forum ulama dan tokoh umat ngaji politik syariah seminar konstitusi Islam. Labelnya berganti, tapi narasinya tetap sama. Negara ini sekuler. Demokrasi itu haram. Pemerintah musuh Islam. Harus tegakkan syariat, ganti sistem, bentuk khilafah. Dan inilah kenapa negara harus terus jeli. Karena mereka bukan lagi menuntut kekuasaan lewat partai, tapi lewat narasi bawah tanah. Lewat podcast, ustaz-ustaz medsos, pengacara tampil sok alim, dan buzzer yang kerjaan tiap hari ngutip ayat, buat menghasut. Mari kita tutup dengan satu fakta yang tak bisa dibantah siapapun. Negara Republik Indonesia ini lahir dari rahim perjuangan umat Islam. Yang mati di Surabaya bukan simpatisan khilafah, tapi santri. Yang memerdekakan Republik ini bukan HTI, tapi ulama dan nasionalis sejati. Dan yang menjaga negeri ini dari disintegrasi justru umat Islam Indonesia sendiri, yang moderat, waras, dan berbudaya. Jadi ketika Ahmad Khozinuddin bilang negara ini takut, dia sedang meludahi pengorbanan para pejuang. Ketika dia bilang sistem ini gagal, dia sedang meremehkan kerja keras rakyat. Dan ketika dia ingin ganti semua dengan sistem bayangan yang tak jelas, dia sebenarnya sedang menyeret umat ke jurang konflik. Negara ini bukan anti-Islam, tapi anti manipulasi agama. Dan malam itu, di panggung TV nasional, wajah aslinya terbongkar. Dan satu kalimat dari Irjen Arianto yang akan diingat publik, kalau negara ini zalim pada Islam, Anda tak akan pernah duduk di kursi ini malam ini. Satu kesalahan negara di masa lalu terlalu reaktif, baru bergerak setelah narasi sesat kadung menyebar. Baru bicara setelah umat bingung. Baru melarang setelah luka makin dalam. Sekarang waktunya ubah pola. Infiltrasi ideologi bukan dicegah dengan sensor, tapi dengan sistem deteksi dini. Kita butuh intelijen narasi. Bukan cuma memantau fisik, tapi memetakan arah opini publik. Narasi seperti NKRI tagut, demokrasi haram, umat dizalimi rezim, itu bukan pendapat biasa. Itu trigger untuk delegitimasi negara. Jadi negara harus punya radar sosial. Siapa yang menyebar narasi delegitimasi? Di platform mana narasi itu tumbuh? Bahasa apa yang dipakai untuk menyaru? Dan siapa yang diam-diam mengamplifikasi dengan dalih kebebasan berpendapat? Karena ini bukan soal pendapat, ini soal niat. Mereka bukan sedang mengkritik, mereka sedang membongkar fondasi negara pelan-pelan. Sekarang mari kita luruskan. HTI dan simpatisannya selalu berlindung di balik kata dakwah. Tiap kali disinggung, jawabannya standar. Kami hanya menyampaikan ajaran Islam. Kami berdakwah, bukan makar. Ini bagian dari kebebasan beragama. Tapi mari kita jujur. Ini bukan dakwah. Ini propaganda politik. Dakwah tidak mengadu umat dengan negara. Dakwah tidak mengklaim kebenaran tunggal dan memvonis sesat semua yang tak sepaham. Dakwah bukan gerakan yang menyusup lewat seminar, menggiring massa, lalu menyebar narasi bahwa pemerintah adalah musuh. Dan satu hal yang harus dijelaskan ke publik, dakwah itu menyejukkan, bukan memecah. Kalau isi ceramah, konten, podcast, dan orasi penuh ancaman, kata-kata kasar,
kutukan pada sistem, dan glorifikasi kebangkitan Islam versi satu kelompok. Itu bukan dakwah, itu hasutan. Kita bongkar satu persatu modusnya. Khozinuddin ini bukan cuma pengacara. Dia adalah arsitek narasi. Dia pakai jas hukum untuk menghalalkan opini politik radikal. Gayanya licin, bungkusnya elegan. Tapi intinya jelas, menyusupkan agenda HTI lewat pasal-pasal dan interpretasi ngawur soal konstitusi. Contohnya, pasal 29 ayat 1 menjamin syariat. Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak melarang tegaknya khilafah. Kebebasan berserikat dilindungi pasal 28E. Retorika semacam ini memang tampak sah di permukaan. Tapi kalau dibedah, semua ngawur total. Karena mereka selalu comot ayat konstitusi sepotong-potong, lalu dipakai sebagai dalih menyerang sistem. Kalau konstitusi mereka anggap buatan manusia dan tak sah secara syariat, kenapa mereka ngutip pasalnya terus-terusan? Kalau demokrasi mereka bilang haram, kenapa mereka rebutan tampil di TV yang lahir dari sistem demokrasi? Itu yang disampaikan Irjen Arianto malam itu dengan elegan. Dia tak menyerang pribadi, tak memakai emosi, tapi memotong logika sampai akar. Acara rakyat bersuara malam itu jadi panggung pembuktian bahwa rakyat ingin jawaban, bukan jargon. Ingin ketegasan, bukan kompromi. Dan Irjen Arianto mewakili suara itu bukan karena dia aparat, tapi karena dia paham. Negara bukan sekadar struktur, tapi janji kebangsaan yang harus dijaga. Ketika dia bicara tentang bagaimana HTI menyalahgunakan konstitusi, ketika dia menjelaskan bahwa kebebasan tidak berarti bebas membakar rumah sendiri, dan ketika dia menyampaikan bahwa ide khilafah bukan sekadar berbeda pendapat, tapi bentuk pengkhianatan terhadap konsensus nasional, disitulah rakyat merasa punya tameng. Ini poin akhirnya. Negara ini lahir dari darah, air mata, dan doa. Dibangun oleh ulama, cendekia, pejuang, dan rakyat. Disatukan dalam satu simpul. Indonesia bukan negara agama, tapi bukan juga negara anti-agama. Indonesia adalah rumah. Dan rumah tak boleh dibiarkan dirusak oleh tamu yang berpura-pura jadi tuan. Khozinuddin, TPUA, dan gerakan dengan ideologi HTI adalah tamu yang mulai membawa bensin. Bukan kita. Dan negara wajib menyiram sebelum api membesar. Jadi ketika Irjen Arianto menghentikan ocehan retorika Khozinuddin dengan tegas dan tenang, itu bukan pembungkaman. Itu penyelamatan akal sehat umat. Itu benteng terakhir agar rakyat tak dipermainkan oleh mimpi palsu bernama khilafah. Karena kalau dibiarkan, lama-lama mereka bukan cuma ngoceh di TV. Mereka bisa membakar kepercayaan rakyat pada negara. Dan ketika itu terjadi, kita bukan sedang menghadapi ormas, tapi sedang menghadapi gerakan subversif berjubah suci. Dan sekarang, waktu sudah habis untuk kompromi. Setelah semua dibongkar, kita masuk ke wilayah krusial. Bagaimana negara menang bukan hanya dalam debat, tapi juga dalam benak rakyat. Karena selama ini, kelompok semacam HTI dan simpatisannya menang bukan karena logika mereka kuat, tapi karena negara terlalu diam. Terlalu sering membiarkan narasi provokatif berseliweran di medsos tanpa respons cerdas. Terlalu banyak tokoh publik yang ragu bicara. Takut dicap anti-Islam, takut kehilangan suara umat, takut diserang balik. Padahal inilah saatnya kita balik arah. Bukan defensif, tapi ofensif. Kontra narasi bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Negara harus memunculkan tokoh-tokoh ulama moderat yang bisa bicara tajam tapi tetap santun. Akademisi hukum dan politik yang menjelaskan bahwa konstitusi tak bertentangan dengan Islam. Ex-aktivis hijrah yang sadar bahwa mereka pernah dibutakan narasi HTI lalu memilih kembali ke NKRI. Dan tentu saja, perwira cerdas seperti Irjen Arianto yang tak hanya bisa menegakkan hukum, tapi juga merawat nalar publik dengan argumentasi yang menusuk, bukan membentak, tapi membungkam dengan isi kepala. Karena hari ini, medan tempur tak lagi di hutan ataupun lorong gelap. Medan tempur kita ada di kolom komentar, di ruang diskusi publik, di layar ponsel setiap anak muda. Dan di situ, negara tak boleh kalah lagi. Jadi mari kita rangkum, Ahmad Khozinuddin bukan sekadar pengacara, dia adalah pion ideologi. Dengan retorika yang licik, dia coba selundupkan gagasan khilafah ke dalam diskusi hukum dan konstitusi. Dia pakai label kebebasan berbicara sebagai tameng, tapi tujuannya jelas, menabrak tatanan, menggerus kepercayaan rakyat, dan menggiring opini bahwa sistem negara ini gagal.
Tapi malam itu dia salah panggung. Karena di hadapannya duduk Irjen Arianto, seorang penegak hukum sekaligus penjaga logika publik. Arianto tidak teriak, tidak emosional. Tapi satu persatu ocehan retoris itu dipotong dengan presisi, ditarik ke logika, ditegakkan di atas konstitusi. Dan hasilnya, Khozinuddin tak bisa ngeles. Skakmat di meja sendiri. Inilah yang seharusnya jadi teladan. Kita tidak melawan kebohongan dengan emosi. Kita lawan dengan narasi yang lebih kuat, lebih terang, dan lebih bernas. Dan kepada mereka yang masih berlindung di balik label dakwah, tapi isinya merusak. Cukuplah sudah. Indonesia bukan tanah kosong yang bisa ditanami ideologi sesat. Ini negeri yang berdiri dengan konsensus. Negeri yang besar karena keberagaman, bukan khilafah. Bukan takut, tapi rumah bernama Indonesia yang wajib dijaga bersama. Dan pada akhirnya kita harus sadar, mereka tak akan berhenti. Maka kita pun tak boleh lelah menjaga. Kebenaran bukan soal siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling cerdas dan paling konsisten membela keutuhan bangsa ini. NKRI bukan cuma harga mati, tapi satu-satunya jalan hidup bagi rakyat yang ingin bebas, setara, dan bermartabat.